Bab 4163. Kalian pilih salah satu, hidup atau mati. Bagaimanapun juga Norman Yang dan lainnya adalah kultivator fase penilaian 2 kegagalan. Pil mujarab milik Eric Kin bermasalah atau tidak bisa mereka pastikan cukup dengan melihatnya sekilas. Kalian anggap kami bodoh, dan akan menelannya secara langsung. Yuhu, ternyata terlalu meremehkan kalian. Jujur saja pada kalian, pil mujarab ini memang beracun, lalu memangnya kenapa? Rain yang mendengarnya pun tersenyum dingin. Jangan bilang kalian mengira kami akan menyelamatkan kalian dengan cuma-cuma. Jujur saja, setelah menelan pil racun ini, efek samping dari energi iblis yang kalian alami akan hilang seketika. Namun bersamaan dengan itu, kalian juga akan terkena racun dari teman seiman Ki Cheng. Hal itu sudah Eric Kin sampaikan sebelumnya, maka dari itulah Rain tahu semua yang direncanakan Eric. Raut wajah ketiga orang itu berubah seketika. Tidak menyangka Rain sama sekali tidak merahasiakannya. Racun. Itu pasti racun yang sangat menakutkan dan sulit ditawar. Jika menelannya, akankah mereka berpindah tuan dari tangan Derian Yan ke tangan Eric Kin? Teman seiman Lei, bagaimanapun juga kita adalah teman senasib, kita memiliki hubungan yang cukup dekat, kenapa kamu ingin mencelakai kami? Taois Huangmu terlihat sangat tidak berdaya saat berbicara dengan Rain. Benar itu, kami sama seperti kalian, semua dicelakai oleh Derian Yan. Kita semua adalah korban, bagaimana boleh kamu melakukan ini pada kami? Senior keluarga Chen pun berkata dengan keberanian penuh. Memang begitu logikanya, semua adalah saudara senasib seperjuangan, sudah seharusnya kalian menyelamatkan kami, tetapi kenapa kalian malah lupa diri dan menindas kami? Tidakkah kalian merasa tidak punya harga diri? Kata Sugoyan menambahkan. Mencelakai kalian. Apakah sebelumnya ada hubungan baik di antara kita? Merasa tidak punya harga diri. Mendengar tanggapan mereka, Rain tidak tahan menyindir, lalu tertawa lepas. Setelah menyadari Derian Yan adalah iblis hitam, lalu tahu aku dan Kak Cheng dicelakai, kenapa kalian tidak pernah memikirkan hubungan senasib dan seperjuangan di antara kita? Melihat kami dikejar dan akan dibunuh Derian Yan, demi menyelamatkan nyawa sendiri kalian lari berhamburan, kenapa tidak pernah memikirkan hubungan baik di antara kita? Kak Cheng mempertaruhkan nyawa demi melawan Derian Yan, saat kalian muncul dan bertindak kejam, kenapa sama sekali tidak berpikir tidak punya harga diri? Kalian yang berkata kita semua harus saling membantu, tetapi kenapa aku tidak pernah merasa kalian pernah melakukan kebaikan apapun pada kami? Setelah semua perkataan terucap, wajah Norman Yang dan lainnya sontak memerah, seolah mendapat tamparan yang sangat keras, dan yang paling mengesalkan adalah, mereka tidak bisa membantah sedikitpun, karena itulah kenyataan yang ada. Apalagi kami sama sekali tidak perlu mencelakai kalian. Kalian akan segera keracunan dan mati, tiba saatnya nanti tas penyimpanan kalian akan menjadi milik kami. Pantas saja teman seiman Cheng ingin mengendalikan kalian menggunakan pil racun ini, karena dengan sifat serigala buta seperti kalian, jika diberikan perlakuan baik, yang dibalas mungkin bukan ungkapan terima kasih, melainkan membalas budi dengan dendam dan mengambil semua keuntungan menjadi milik sendiri. Bicara semakin lama, Rain semakin merasa emosi. Orang-orang seperti kalian sama sekali tidak pantas menjadi kepala sekte ataupun kepala suku, karena sesungguhnya sebutan itu sangat memalukan. Jika bukan karena Eric berkata orang-orang itu mungkin masih ada gunanya, dia pasti sudah membunuhnya satu persatu menggunakan pedang. Jangan lihat Rain selalu bersikap ramah dan tunduk saat berbicara dengan Eric Kin. Tetapi sesungguhnya sifat dia sangatlah dingin, jika tidak, dia tidak mungkin memasuki dunia jalan surga seorang diri.
Hubungannya dengan Erik bisa menjadi baik juga karena perlahan merasakan pribadi Erik yang cukup mengesankan, karena itulah mereka bisa menempuh perjalanan bersama. Soal orang-orang di hadapannya, sesungguhnya dianggap tidak berbeda jauh dengan binatang. Di hadapan Derian Yan, mereka tidak berani mengatakan apapun, sebaliknya melihat Erik memiliki hati mulia. Mereka sibuk menawar dan membujuk rayu, apa-apaan ini. Menghirup nafas dalam, Rain berusaha menahan amarah dalam diri, berkata dengan nada dingin. Intinya pil mujarab ada di sini, setelah menelannya, kalian bisa bertahan hidup, boleh juga jika tidak ingin ditelan, yang pasti teman seiman Cheng sudah berkata, sesuai keadaan saat ini, kalian hanya bisa bertahan 3 jam. Teman seiman Lei, jangan berkata seperti itu, bagaimanapun juga kamu harus melihat harga diri kami, temui teman seiman Cheng dan minta dia menggantinya dengan batu roh. Aku bersedia menukarnya dengan perisai Xuanbing, bagaimana menurutmu? Jangan pergi, teman seiman Lei. Norman Yang dan lainnya berekspresi sulit, sibuk memohon bagai pengemis. Jangan ganggu aku. Kalian tentukan saja mau pilih yang mana. Selesai berkata, Rain pun berbalik badan pergi. Hanya meninggalkan Norman Yang dan lainnya menahan kesakitan, bersamaan dengan itu juga saling menatap satu sama lain. Erik Kin beristirahat hingga 5 hari berlalu. Saat kembali membuja mata, Erik hanya merasa tubuh pegal, bahkan jari tangan pun sulit diangkat. Soal kultivasi, kini telah kembali ke tahap awal fase penilaian, ini langsung membuatnya tersenyum tak berdaya. Pingsan terjadi karena pengaruh teknik waktu. Cara mengatasinya cukup mudah, hanya dengan tidur sesaat saja semua energi dalam tubuh pun pulih sebagian. Cukup dengan menelan pil dewa dan menyerap cairan spiritual yang bersih, barulah mereka mampu mengatasi efek samping dengan cepat. Saat mempelajari teknik waktu, dia jatuh pingsan hingga belasan hari, alasan utamanya karena mempelajarinya selama beberapa jam berturut-turut. Namun kali ini, Erik mengendalikan kawasan teknik waktu dengan baik, rasa lelah pun tidak begitu terasa. Mudah untuk diatasi, hanya saja efek samping ilmu tiada dua tidak bisa hilang dalam waktu singkat. Dari menggunakan ilmu tiada dua jenis api suci saja, energi dalam dirinya sudah terkuras sangat banyak. Secara terus-menerus dia menggunakan teknik api suci untuk menghancurkan kabut hitam yang melindungi Tobi Kyu. Setelah itu dia beralih menggunakan ilmu tiada dua jenis tubuh Taois, menebas dengan seluruh kekuatan dalam diri. Dua efek samping datang di saat bersamaan. Erik Kin sudah merasa sangat bersyukur karena kulit fasinya tidak langsung turun hingga fase transendensi. Iblis Fu, jam berapa sekarang? Mendekati sore hari, sesuai yang kamu katakan, Rain belum menyalakan formasi teleportasi. Maksudnya sekarang dia masih di dalam dataran ini. Waktunya cukup sesuai, kata Erik Kin dengan hati sangat tenang. Dia pun belum pernah mendalami kemana formasi teleportasi itu akan membawa seseorang. Meski Tobi Kyu berkata tempat mereka berada terhubung langsung dengan tempat warisan, tetapi di mana titik pastinya dan berapa jauh perjalanan yang harus ditempuh, Erik sama sekali tidak pernah tahu karena tidak memiliki peta. Bagaimanapun juga, ada total 3 tempat warisan yang ditandai dalam peta. Setelah menghirup nafas dalam, Erik Kin pun menyerap semua cairan spiritual yang mengelilingi tubuhnya. Bersamaan dengan itu juga meneguk arak naga spiritual dalam jumlah banyak lalu mendarat. Kamu ini, kenapa kali ini cepat sekali pulihnya? Melihat Erik Kin yang sudah bisa bergerak leluasa meskipun sesekali masih merasakan sakit, Iblis Fu tetap saja merasa kaget. Sesuai pemahamannya, Erik Kin telah menggunakan ilmu tiada dua dengan sangat keras,
Sudah dipastikan tidak bisa bergerak dalam waktu belasan hari, tak disangka kini dia hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk pulih. Sebenarnya aku juga merasa kaget, mungkin saja karena kultivasiku yang sudah meningkat, kata Eric Kin sambil meregangkan bahu. Namun secara mendadak saraf tubuhnya terasa seperti putus. Dia berusaha menahan sakit dengan mulut berkedut beberapa kali. Tidak bisa dibiarkan, masih ada rasa sakit, lebih baik kurangi gerak, terlebih lagi harus menghindari pertarungan untuk sementara waktu. Efek samping ini juga berkaitan dengan kultivasi yang meningkat, tanya Iblis Fu dengan penasaran. Tentu saja. Kekuatan ilmu tiada dua berasal dari berbagai perubahan pada kultivasi seorang kultivator. Kini tubuh Raja Kinku telah bertambah belasan lubang ilahi dibanding sebelumnya. Oleh karena itu kekuatan tubuh Taois untuk melakukan perubahan pun jauh lebih banyak dibanding sebelumnya, kata Eric menjelaskan sambil mengangguk. Sebelumnya saat bertarung, Eric Kin pun sudah merasakan setelah mengeluarkan ilmu tiada dua, manfaat yang terjadi pada dirinya jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Kini dipikir-pikir, itulah yang menjadi penyebab utamanya. Bersambung.